Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Masih dengan roti-roti patair khas Arab Saudi ya guys. Jadi di video kali ini aku tuh mau buatin camilan buat anak-anakku ya, buat bocil-bocil aku. Ini tuh patair ya teman-teman, dan ini tuh patairnya patair keju, dan yang satunya lagi polos ya tanpa isian. Nanti setelah matang saya kasih isian stroberi atau selai ya, selai-selai kacang, selai stroberi dan lain-lain. Roti patairnya benar-benar empuk lembut seperti kapas, dan ini tanpa mixer ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja yuk ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan susu cair yang hangat sebanyak 200 ml. Terus ada telur 1 butir, dan ada ragi 1,5 sendok teh. Kemudian ada baking powder setengah sendok teh, dan ada gula pasir 1 sendok makan. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Maaf ya, bocil-bocil aku selalu ngegangguin terus gitu di dapur, pengen nimbrung gini ya, pengen bantuin. Terus aku tambahkan minyak sayur 40 ml. Aduk-aduk kembali. Lanjut masukkan tepung terigunya 375 gram. Aku pakai protein tinggi ya teman-teman. Jadi kalau untuk roti-rotian mah harus pro tinggi ya teman-teman, bukan pro rendah, biar hasilnya bagus. Terus setelah diaduk-aduk seperti ini mah, campurkan dulu dengan tangan hingga tercampur. Dan di sini aku lupa lagi ya teman-teman, karena ada bocil aku mengganggu ya, mengganggu gitu ya, maksudnya nimbrung gitu, pengen bantuin gitu. Jadi aku lupa ini apa namanya, garam ya teman-teman. Nah, mohon maaf banget garamnya ketinggalan. Sekarang aku mau kasih garam setengah sendok teh biar ada gurihnya ya. Nah, sekarang setelah dikasih garam mah langsung aja aku uleni ya dengan tangan seperti ini, kayak nyuci baju ya. Seperti ini kayak nyuci baju tuh. Kurang lebih 10 menitan ya, hingga lembut mulus sekali si permukaan rotinya itu. Kalau mau pakai mixer itu lebih bagus ya. Nah, sudah kalis, ini udah 10 menit. Nah, kalau sudah kalis mah seperti ini, ditutup dengan baskom tadi. Kemudian diamkan 1 jaman ya. Setelah 1 jam, adonan sudah kalis mulus tuh, seperti kapas, lembut banget. Lebiskan dulu adonannya, kemudian saya akan bagi dua dulu seperti ini. Lalu untuk yang satu bagian saya bagi lagi menjadi dua dan dipotong kecil-kecil atau dibagi-bagi kecil-kecil banget. Ini ukurannya, beratnya saya tidak tahu karena tidak pakai timbangan ya. Jadi aku mah ini saka ingat aja ya, mungkin kira-kira lah 25 graman atau 30 graman lah gitu teman-temannya, kira-kira gitu. Karena aku nggak pakai timbangan, jadi cuma dikira-kira saja. Kalau sudah dironding dulu, lalu pindahkan ke wadah seperti ini tuh ya. Untuk yang sebagiannya tadi ya, ini tuh aku panjangkan dulu begini, lalu akan aku bagi-bagi lagi, tapi ini agak besar dari yang sebelumnya ya. Jadi untuk yang ini mah agak besar sedikit tuh ya, beratnya. Tuh seperti ini agak besar dikit ya, tapi ya seperti itulah, sekeingat aku aja, nggak ditimbang karena nggak ada timbangannya. Nah, kalau sudah rounding dulu, lalu letakkan bersama yang tadi, kemudian ditutup, diamkan kurang lebih 10 menitan hingga lentur ya teman-teman. Kalau sudah lentur, kita akan bentuk. Nah, ini aku siapkan loyang, olesi dengan minyak. Nah, untuk motif yang roti kejunya ini aku cetak dengan tutup botol gini, biar bulatnya sama ya. Dah ini aja diemple-emple begini, ditekan-tekan ya. Maaf, diemple-emple itu ditekan-tekan, tapi aku suka campur aduk ya kalau ngomongnya. Jadi aku ulang-ulang lagi ya, capek gitu teman-teman. Ya udah lanjut aja, gak apa-apa ya. Nah, ini kalau sudah selesai, sisihkan dulu. Lanjut aku mau bikin yang motif croissant ya. Kayak croissant gitu. Caranya teman-teman simak tutorialnya. Pertama, lebarkan memanjang, pipihkan memanjang, lonjong bentuk oval, lalu dari tengah ke ujungnya itu dilipat menjadi segitiga, kemudian digulung-gulung seperti ini. Aku buat lagi tuh, teman-teman simak tutorialnya. Pokoknya nama gampang ya, karena yang susah-susah aku nggak bisa ya. Jadi yang gampang-gampang aja, yang mudah-mudah aja ya. Mudah dipahami, mudah dibuatnya ya, cocok buat pemula pokoknya nama ya. Kalau mau pakai isian silahkan ya, monggo, dengan keju-kejuan atau apapun itu, daging, kentang, pokoknya mah apa aja bisa banget. Kalau saya ini nggak pakai isian ya, karena permintaan bocil-bocil aku ya. Jangan katanya karena nanti mau dipakai isiannya di luar, setelah matang dikasih topping, yaitu selai stroberi dan coklat.
Nah, ini kalau sudah mah tutup ya semuanya biar nggak kering, lalu diamkan kurang lebih 30 menitan. Setelah 30 menit ini udah ngembung sedikit tuh ya, jadi melendung sedikit. Nah, kalau sudah melendung begini mah jangan lupa ditekan-tekan dulu. Nah, seperti ini. Bahan pengoles sebelum di-open ini ada kuning telur sedikit dan susu cair. Aduk-aduk lalu olesi di permukaannya seperti ini tuh ya. Setelah ini akan aku cetak dengan ini bikin cekungan gitu ya, buat cekungan biar buat nyimpan si kejunya. Dipakai ini aja apa namanya cangkir ya, pinjan. Ditekan-tekan aja begini tuh ya, kan jadi apa namanya kalau bahasa Sunda mah ngelewok gitu ya. Jadi maksudnya ada tempat untuk menyimpan keju. Nah, ini kejunya saya memakai keju puk ya, keju mozzarella puk atau mau pakai keju cheddar juga boleh. Keju oles, keju apa aja bisa ya, teman-teman. Kalau saya mah pakai keju ini dan ada zaitun juga sudah dipotong-potong. Terus letakkan zaitunnya biar tambah gurih ya. Si patairnya ini. Patair ini cocok untuk ajimahan juga ya teman-teman. Pokoknya dijamin orang Arab pasti suka. Oke, sekarang kita akan panggang. Ini suhu 180, api bawah dulu nanti api atas. Tadi tuh aku udah nyalain ya sebelum ini masuk tuh. Nyalain 10 menit baru masukin. Nah, untuk yang motif ini juga sama, dioles-oles dulu baru dipanggang. Kalau sudah matang mah angkat ya, dan inilah penampakannya ya teman-teman. Roti patairnya sudah matang semuanya. Oke, sekarang mah aku mau tata di piring ya, atau nampan atau apa aja gitu ya, tata buat dihidangkan buat anak-anak aku ya, buat bocil-bocil aku. Nah, kita letakkan aja seperti ini ya. Nah, ini untuk ini mau tak kasih topping nanti ya. Toppingnya itulah biasa stroberi sama coklat ya. Oh ya, untuk ini pizzanya ini karena ini udah agak dingin ya. Jadi tidak meleleh atau gitu apa namanya? Meleleh lah inti nama kalau bahasa Sunda mah apanya? Jadi meral gitu kalau bahasa Sunda mah ya kan kalau ditarik-tarik begini tuh kemeral gitu ya. Nah, ini karena udah dingin jadi enggak meral lagi ya. Nah, kalau mau meral mah ya selagi panas disantapnya itu lebih bagus. Karena ini udah hangat-hangat jadi nggak meral lagi ya, nggak metat lagi itunya si keju mozzarellanya. Tapi nggak apa-apa, ini endol semuanya gurih walaupun nggak meral ya. Karena meral itu kan harus disantap selagi panas ya. Kalau mau meral, makal ini udah agak dingin-dingin gitu, udah hangat-hangat gitu. Jadi meralnya udah pergi ya. Tapi nggak apa-apa ya, jangan dipersulit dengan keadaan. Sebentar lagi ini akan habis ludes ya disantap sama anak-anak aku, sama bocil-bocil aku. Oh ya, untuk motif croissant ini bisa diisi sesuai selera ya. Kalaupun mau polos seperti ini juga boleh. Pokoknya mah ini cocok untuk acara apapun, untuk camilan, ide jualan, sarapan pagi, temen ngeteh di sore-sore. Pokoknya mah untuk apapun itu bisa banget ya. Oke, selamat mencoba buat teman-teman yang suka dengan patair atau roti-rotian. Apalagi buat teman-teman yang ada di KSA wajib dicobain ya. Buat majikannya biar tambah sayang majikannya ya. Tuh lembut ya seperti kapas, pokoknya mandol surendol we nya. Oke, segitu aja ya teman-teman. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Terima kasih.